Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 3A S1 Terapan Teknologi Kimia Industri yang beranggotakan Renaldi Hardi Putra, Imam Bastomi, Neni Setiawati, Firda Kusuma Dewi, serta Nur Afni akan menjelaskan tentang kerja sistem pengendalian otomatis dan hasil kerja dari sistem pengendalian otomatis. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu kerja sistem pengendalian otomatis. Pada sistem ini, tetap dilakukan langkah pengendalian, yaitu mengukur, membandingkan, menghitung, serta mengoreksi. Namun, dalam pengendalian otomatis ini, langkah pengendalian sudah tidak lagi dikerjakan oleh operator, tapi dikerjakan oleh controller. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Secara grafis, ketiga besaran tersebut, yaitu set point, output controller, dan proses variabel, dapat digambarkan dalam sebuah kurva waktu. Hal yang dapat kita simpulkan yaitu, pertama, jika diperhatikan dengan benar, keempat langkah pengendalian yaitu mengukur, membandingkan, menghitung, dan mengoreksi dikerjakan dalam waktu yang sama dan secara kontinu oleh masing-masing elemen. Kerja sistem pengukuran controller dan control valve dilakukan secara bersama-sama. Akibatnya, bisa saja terjadi keadaan di mana sistem pengukuran sudah mengukur proses variabel yang lebih tinggi dari set point, namun control valve masih menambah manipulated variable. Kedua, kurva waktu sistem pengendalian tidak harus sama dengan yang ada dalam gambar. Semua harga-harga di situ diambil hanya untuk mempermudah menerangkan tentang kurva waktu. Apabila set point kita naikkan menjadi 60%, maka error yang dihasilkan dari sistem tadi sebesar 10%. Keadaan error ini dapat merubah output controller ikut naik dari 50% menjadi 70%. Sehingga hal ini akan membuat control valve membuka dari 50% menjadi 70% pula. Perubahan ini akan berdampak pada fluida yang keluar. Misal, temperatur naik dari 50 derajat Celcius menjadi 54 derajat Celcius. Kemudian, hasil diteruskan ke controller untuk dihitung errornya. Dan sekarang, errornya sebesar 6%. Error ini tidak lagi membuat output controller menjadi 70%. Semisal, output controller naik menjadi 75%, sehingga control valve akan dibuka lagi menjadi 75%. Dan suhu akan naik menjadi 56 derajat Celcius. Sehingga error saat ini adalah 4%. Dan begitu seterusnya hingga mencapai kestabilan baru seperti 59%. Hal tersebut tadi hanya merupakan gambaran saja dan belum tentu terjadi di lapangan. Yang selanjutnya adalah hasil kerja sistem pengendalian otomatis. Yang akan dibahas pada subbab kali ini adalah penyebab hasil pengendalian proses tidak stabil, pengelompokan kurva stabil, dan pengelompokan kurva tidak stabil. Idealnya, proses variabel harus mengikuti keadaan pada set point. Namun, di dalam kenyataan, hal-hal yang menjadi ideal itu tidak dapat dengan mudah tercapai. Banyak sekali faktor-faktor serta keterbatasan yang dapat menyebabkan keadaan tidak ideal tersebut. Salah satunya adalah kerja dari control valve. Dalam sebuah kasus, control valve telah di-set dengan besaran yaitu 80%. Setelah terjadi proses dan terbaca oleh sensor menghasilkan error yaitu 30%. Sehingga control valve harus dibuka sebanyak 110%. Namun, dalam kenyataannya, tidak mungkin control valve dibuka lebih dari 100%. Ini yang menjadi penyebab perhitungan
control valve tidak pernah dilaksanakan dengan sempurna. Semua elemen yang ada di dalam sistem mempunyai keterbatasan semacam ini. Di kesimpulannya, sifat mekanisme pada control valve tidak mungkin terbuka lebih dari 100%. Hal ini yang menyebabkan perhitungan controller tidak pernah sempurna. Selanjutnya adalah pengelompokan kurva waktu. Yang pertama terbagi menjadi stabil dan yang kedua tidak stabil. Yang pertama adalah kurva waktu stabil, yaitu overdamp dan underdamp. Keadaan pada underdamp yaitu pada respon underdamp, respon melesat di atas harga set point, kemudian bersosilasi yang pada akhirnya tercapai kondisi steady state. Yang kedua adalah overdamp. Pada respon overdamp, walaupun respon tidak pernah melesat di atas set point, diperlukan waktu yang lama untuk kondisi steady state. Selanjutnya adalah kurva waktu tidak stabil, yaitu sustained oscillation dan undamp. Pada keadaan respon sustained oscillation, proses variabel tidak pernah sama dengan set point. Proses variabel naik turun di sekitar set point, seolah-olah seperti roda sepeda yang sedang berputar. Oleh karena sifat inilah, sustained oscillation disebut juga dengan cycling. Ada beberapa literatur bahasa Indonesia yang menyebutkan sustained oscillation sebagai oscillasi dengan amplitudo tetap. Persamakan keadaan sustained oscillation ini dengan kerja bandul lonceng yang selalu berayun dengan amplitudo dan kecepatan yang tetap. Ini adalah respon pada undamp. Proses variabel bersosilasi dengan amplitudo yang semakin membesar. Proses variabel semakin lama semakin menjauhi dari set point. Dan pada keadaan itu, control valve akan terbuka, tertutup secara bergantian. Akibatnya, terciptalah keadaan yang sangat berbahaya seperti yang ada pada feedback positif. Berbeda dengan sustained oscillation, amplitudo yang kecil di sebagian proses dapat ditolerir sebentar, namun pada keadaan undamp tidak pernah dapat ditolerir dalam keadaan bagaimanapun. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.